kenapa ngontrak yang di paling ujung, jangan ngontrak di sana. Ini yang punya kontrakan begitu loh. Kan masih ada yang lain kontrakan yang masih kosong. Nah si istrinya bilang ini yang punya kontrakan, udah biarin lah orang mau ngontrak ini. Ini darah apaan? Bukannya kemarin udah dilap? Ya udah begini lagi, diam-diam aja saya bilang. Ntar anak-anak pada bangun ya, udah malam begini kan mau lari kemana? Ya, bingung mau pindah kemana. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, gimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang Fajar, nah ini Bang Fajar datang jauh-jauh dari Cikarang ya Bang Fajar ya. Tadi kita juga di belakang udah ngobrol panjang nih bahwa Bang Fajar ini datang kemari pengen menceritakan kejadian mistis yang pernah Bang Fajar alami di kontrakan ya Bang ya. Ya, di kejadian ini banyak teror dan gangguan mistis di dalamnya. Ya, kejadian ini berawal dari sebelum saya nikah. Itu di pertama di tahun 2007. 2007 ini emang sebelumnya sudah banyak kejanggalan-kejanggalan di rumah calon istri kan. Calon istri kebetulan tinggal di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Suasana rumah ini terlihat kayak gersang. Jadi nggak ada tumbuhan satupun di situ. Nggak begitu paham lah ya kan latar belakang keluarganya awalnya seperti apa. Akhirnya pas saya udah menjalin hubungan sampai 2010 terikat, 2011 mau melaksanakan pernikahan. Nah 1 bulan sebelum pernikahan itu sempet ngalamin juga ya hal-hal aneh di rumah istri itu. Jadi pas saya datang sekitar jam 7:30 malam, kita pergi keluar, pulang sekitar jam 10. Nah, saya nggak langsung pulang. Sana malah saya disuruh nginep kalau pulang kemalaman. Akhirnya saya nginep, tapi saya tidur di luar. Kebetulan di luar itu kan ada sofa, jadi saya tidur di situ. Dan posisi rumah pun lantai atas itu ada tangga menuju lantai 2 itu di luar. Saya ngobrol dulu sama calon istri itu di luar di teras sampai akhirnya jam sekitar pukul 12 lewat dikit calon istri saya masuk ke rumah. Saya juga tidur di luar gitu kan, tapi awalnya nggak langsung tidur. Nah setelah mulai mengantuk itu jam 12:30, jam 1 lewat itu di rumah istri itu ada orang yang ngontrak juga. Ternyata orang ngontrak itu ya bisa dibilang ya paranormal atau apalah, atau dukun gitu kan. Di jam 1:30 itu terbangun. Nah di sana kan emang ngelihat ada sosok yang berdiri gitu kan. Itu pada umumnya bukan tingginya nggak seperti orang biasa, malah lebih tinggi. Dan sosok itu pun bukan yang pertama yang saya lihat. Malah sebelumnya di 2007 itu pernah, di awal 2007 pernah saya lihat di rumah juga, di rumah tinggal saya di daerah Kerawang. Itu sekitar pukul 1:30, jam 1:30 malam. Kebetulan saya belum tidur. Saya keluar, di situ emang lagi ngobrol sama teman gitu kan. Ya kita di dalam itu kan saling pijit atau apa kan, gantian. Nah saya keluar dekat kolam ikan, pas di halaman rumah itu di sebelah sananya ada saung-saungan, sampingnya ada pohon mangga, dibatasin sama tembok gitu kan, pagar tembok. Saya tegasin ke sana, itu kok ada sosok putih. Saya tegasin, kok nggak bergerak. Ya udah saya masuk balik ke dalam. Sekitar jam 2 malam saya keluar lagi.
ternyata sosoknya udah nggak ada. Kalau dilihat itu persis kayak ini sosok pocong, persis banget. Beberapa hari setelah saya melihat sosok itu, waktu saya tinggal di rumah di Kerawang itu ikan-ikan emas itu ada 7 ekor, ya lumayan lah gede-gede banget gitu kan. 7 ekor ikan emas itu pada mati, pada ngambang. Jadi berasumsi ini ada firasat apa gitu kan. Akhirnya nggak lama saya kerjanya kan tetap di Cikarang. Nah pas saya kerja, kebetulan shift 2 bagian malam, itu saya ditelepon dari rumah suruh pulang. Nah ternyata almarhum kakak saya meninggal. Itu juga saya nggak tahu, pas sampai di sana itu banyak temen yang nyamperin, abang saya udah nggak ada. Ya, saya kan mikirnya positif terus, lo kemana, pergi kemana, pulang dulu aja. Pas pulang emang udah udah rame di rumah. Berangkat dari situ kita balik lagi ke rumah calon istri saya tuh. Seminggu setelah menikah itu saya kembali dikejutkan sama sosok. Kebetulan istri saya tidur di atas, saya di bawah. Kok kayak ada orang bolak-balik terus, badannya tinggi gede. Dia pakai kemeja seginilah, kemeja lengan pendek, pakai warna merah kotak-kotak, terus pakai celana bahan. Begitu saya berbalik, saya cuma nggak bisa ngelihat ke atasnya lagi gitu, nggak bisa ngelihat seluruh badannya. Jadi yang saya lihat itu cuma dari paha sampai lutut aja. Kebetulan dia duduk seperti duduk kayak inilah Pak, duduk antara 2 sujud itu. Dia sambil ngomong, saya tuh jagain keluarga ini, jagain adik saya. Cuma pesan begitu aja. Nah besoknya saya cerita sama ibu mertua, almarhum ibu mertua. Saya cerita, dia bilang, oh itu kebetulan itu sosok abangnya si ini, anaknya ibu almarhum itu, abang dari istri saya tuh. Lihat, saya diperlihatin fotonya, ini bukan. Loh iya bener itu orangnya, tapi kok kenapa perban gitu kan kepalanya. Emang pernah kecelakaan. Saya juga awalnya tanda tanya, ini siapa. Ini kan terbongkar juga, oh itu kan ya mungkin jin horinnya abang dari kakak dari istri saya juga. Di tahun 2012 saya ngontrak. Itu pertama kali ngontrak, cuma bertahan sampai 2 bulan, terus pindah lagi. Tapi lokasinya deketan. Di sana bertahan cuma 3 bulan. Itu dalam kondisi situasi saya lagi nganggur saat itu kan, belum dapat kerjaan. Nah kebetulan istri juga udah kerja. Itu dalam kondisi hamil kan istri saya tuh. Setelah lahiran di 2012 itu kejadian-kejadian malah bermunculan. Jadi anak saya tuh sering sakit-sakitan. Kita dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Cikarang. Nah dokter ini mendiagnosa anak saya itu kena hidrosefalus. Sampai pas meninggalnya almarhum anak saya itu pas nginjak umur 20 bulan. Nginjak umur 20 bulan itu pas di jam 12 malam. Itu di 2013. Saya bawa pulang, saya makamin besoknya. Kejadian itu terus berlanjut sampai almarhum ayah mertua saya juga sering sakit-sakitan. Karena emang awalnya dia punya penyakit gula awalnya gitu. Ketika dia meninggal itu, si ayah mertua ini malah disaranin minum jamu sama adiknya tuh. Tapi bukannya apa-apa, sehabis minum jamu itu malah jatuh akhirnya dia meninggal. Kalau orang bilang itu kena serangan jantung. Nah pas di area rumah itu udah banyak orang kumpul, itu pagi-pagi itu hujan gerimis. Cuma anehnya gerimis ini kok bisa buat banjir gitu. Yang bikin banjir itu kok rumah istri saya doang, tetangga enggak. Nah, sedangkan si almarhum ini kan harus dinaikin ke atas ranjang gitu. Jadi nggak, biasanya kan kalau orang meninggal itu biasanya diubin gitu kan.
ini harus dinaikin ke ranjang. Sampai pas dimandiin, dapat kabar dari tukang gali kubur, itu sampai 3 kali gali lubang kubur. Karena hujan kan nggak begitu gede, cuma gerimis. Tapi si tanah itu longsor lagi, sampai pindah-pindah tempat buat gali kuburnya itu. Akhirnya lubang ketiga ini mau nggak mau harus disanggah pakai bambu biar nggak longsor. Itu juga timbul pertanyaan, ini ada apa? Akhirnya saya nemuin jawabannya. Ternyata dulu ayah mertua saya ini sering ngikutin anaknya, diarahin anaknya mau terus. Nah, anaknya ini kenal yang namanya dukun atau apa kan, dikenalin ini buat majuin usaha atau apa. Bukan malah untung, malah bisa dibilang buntung lah. Harta-harta termasuk uang gitu kan, malah habis diporotin sama si dukun itu. Sampai dukun berikutnya semasa hidupnya ini almarhum ikut arahan juga, suruh nyari kepala kambing hitam. Nah, kepala kambing hitam ini ditanam di ruang tengah sama ruang dapur. Entah tahu efeknya buat apa. Tapi yang ada, rumah itu terus timbul masalah. Itu semasa hidup almarhum anak saya juga di situ kan, waktu sakit di situ. Sampai kayak apa ya, orang bisa dibilang tuh step kan, ternyata bukan step. Ketika saya bakar cabai sama garam itu di halaman rumah istri saya itu, di samping rumah saya itu kan ada pabrik roti kosong tuh. Ternyata ada yang lompat dari situ. Bayangan siluet itu hitam banget, emang kelihatan sosoknya itu kayak orang, cuma matanya merah. Dia lompat pas saya bakar cabai sama garam itu, dia lompat. Nah, dari situlah baru saya ngontrak. Setelah meninggal anak saya itu, saya ngontrak lagi, cuma bukan di tempat yang semula, tapi saya pindah ke masih daerah Cikarang juga. Itu persis di bawah dekat mall. Di situ juga cuma sampai 3 bulan. Pada dasarnya saya punya prinsip, setiap tempat tinggal yang saya tempati itu, saya kenapa nggak bisa bertahan lama, itu menghadapnya ke timur kalau nggak ke barat. Dari sana cuma 3 bulan, kita pindah lagi ke desa sebelah, kontrak di situ, itu juga ngadepnya ke barat. Akhirnya apa? Saya sempat ribut sama tetangga kanan kiri gitu kan, kanan kiri. Itu karena anak kedua saya udah lahir di 2015, mungkin nurun dari almarhum abangnya gitu yang pertama, sering sakit-sakitan. Gara-gara itu saya jadi berantem sama tetangga. Gak lama saya pindah. Flashback tentang ayah mertua saya tuh yang almarhum tuh yang meninggal ini. Sebelum meninggal itu dia malah ada pesan terakhir tuh, tiba-tiba saya kan diadang kan depan pintu, dia tiba-tiba minta uang, dia bilang bagi duit dong. Nah, saya juga kan sambil ngerutin kening, bagi duit, kan dia punya usaha di sini, malahan saya suruh jaga tempat usahanya. Ibu mertua saya juga begini bilang, Ki kan ada duit itu di dompet, gak mau saya mau minta kesini aja 5.000, itu masih simpen aja. Dia cuma minta duit 5.000, pengen minta ke ini. Padahal kan sebelum-sebelumnya itu, waktu saya nikah baru-baru itu, keluarga itu banyak yang musuhin saya. Itu kejadian pas meninggal habis minum jamu itu, ayah mertua itu setelah dimandiin, darah segar tuh masih keluar dari telinga sama hidung. Saya juga ikut mandiin jenazahnya juga. Setelah kepergian almarhum ayah mertua saya itu juga masih berlanjut loh, konflik di rumah itu masih berlanjut. Saya disuruh cerai gitu kan sama adik ipar saya tuh yang laki itu, suruh ninggalin istri saya karena istri saya mau dijodohin sama yang dukun itu. Itu tiba-tiba emosi saya hampir-hampir meluap. Persis di depan TV kan ada pisau tuh, itu hampir gelap mata sih. Cuma saya urungin lagi. Alasannya apa? Karena saya harus tinggalin istri saya tuh.
karena saya nganggur atau apa gitu, masih nganggur. Pas dari situ saya cerita sama istri, karena posisi dulu tuh istri lagi kerja ya kan, setiap ini kan saya harus jemput gitu. Nah pas kejadian itu kita pindah kontrakan kelima tuh mulai naik, mulai jaya gitu kan, enggak kekurangan apapun. Kesana kemari itu ya cuma satu hal gitu kan, masih belum kebeli rumah doang itu. Nah akhirnya dari situ, karena tadi yang dibilang kontrakan ini ngadep ke timur, akhirnya turun lagi. Usaha saya digusur, mau nggak mau kita harus pindah lagi lah di kontrakan yang ke-6. Kontrakan ke-6 itu malah makin apa ya, kejadian itu malah makin naik gitu kan. Di situ cuma 2 bulan kita malah dihadapin sama kesulitan yang lain gitu kan. Pindah lagi kita ke kontrakan ke-7 ngadep ke barat, sama begitu juga. Di sana bertahan 3 bulan. Akhirnya nah di kontrakan yang ke-8 ini, dulu kan itu ceritanya kebun kosong dijadiin kontrakan. Nah di depan kontrakan saya ini emang ngadepnya sih ke selatan gitu kan. Cuma di depan kontrakan itu ada kontrakan kalau nggak salah 10 pintu. Itu emang udah benar-benar terbengkalai. Mulai dari situ anak kedua dan ketiga saya itu 2019-2020 lah antara itu, mulai sering sakit-sakitan. Awalnya anak yang kedua saya yang sakit, dia sembuh. Nah yang ketiga sakit, sebulan berikutnya dua-duanya yang sakit. Nah itu yang saya bingung juga. Anak yang punya kontrakan ini, dia kan ngewarung juga tuh, buka usaha kecil-kecilan. Dia datang, emang sering ngedengar anak saya sering sakit gitu. Akhirnya dia cerita, sebelum dibangun kontrakan ini tanah kosong, lahan kosong ya kan? Sebelumnya ada pasang suami istri ini di sini cekcok terus, kontrakan yang ini loh cekcok terus gitu kan. Dia pindah dari situ udah mulai tenang lagi kabarnya gitu. Akhirnya si kontrakan itu kosong, ditinggalin lah sama tukang galon, air galon. Anaknya juga sering sakit-sakitan di situ, nyampe akhirnya meninggal di situ. Setelah meninggal 1 bulan kemudian si tukang galon itu pindah kontrakan, ditinggalin lagi sama orang lain, entah dari mana gitu. Sama anaknya juga sering sakit-sakitan. Akhirnya mereka pindah, ada sekitar berapa bulan kosong baru saya tempatin. Ternyata yang kosong itu 2 pintu, yang pojok sama yang saya tinggalin ini itu hampir 1 tahun lebih kosong, yang lain pada ngisi semua. Saya tinggal di situ, awalnya enak, adem gitu kan. Cuma lama-lama hawanya panas karena anak sering sakit-sakitan di situ dua-duanya. Setelah 3 bulan kita pindah lagi ke kontrakan selanjutnya. Kontrakan ini menghadap ke barat. Tapi ada rumah yang lumayan besar, panjang di situ. Itu bekas jadi industri rumahan dulu, produksinya kalau nggak salah produksi dompet sama tas. Itu juga dibiarin kosong. Dia dibiarin kosong karena menyangkut masalah utang piutang juga. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena salah satu karyawan juga ada yang meninggal di sana. Kalau dari informasi yang didapat sih hal sepele, karena dia habis makan roti terus minumnya yang kopi yang kemasan apa yang biasa di warung-warung itu, nggak lama meninggal. Sekarang rumah itu dibiarin gelap aja, depan kontrakan tuh dibiarin gelap. Di kontrakan selanjutnya ini awalnya enak gitu kan, enak. Pas saya mau bayar kontrakan, Bu, saya bilang, ini saya bayar kontrakan ya, kontrakan yang mana, yang lama atau yang baru? Yang lama, karena yang baru sama yang lama beda harga kan. Yang lama yang masih harganya 4,5 itu per bulan, ada suaminya datang, emang udah bisa dibilang lanjut usia lah. Abang ngontrak di sana, kontrakan yang mana? Paling ujung Pak. Kenapa ngontrak yang di paling ujung, jangan ngontrak di sana? Ini yang punya kontrakan begitu loh, jangan ngontrak yang di ujung, kan masih ada yang lain kontrakan yang masih kosong. Nah si istrinya bilang ini yang punya kontrakan, udah biarin lah orang mau ngontrak ini. Nah bulan besoknya pas saya mau bayar itu, kok ada tahlilan di rumah yang punya kontrakan. Ternyata yang ngasih pesan ke saya jangan
tinggal di kontrakan paling ujung itu meninggal. Kesana yang anak saya yang ketiga biasanya berani siang-siang gitu kan, nonton TV sendiri. Sekarang malah minta ditemenin nonton TV. Padahal siang loh, biasanya berani dia sendirian nonton. Nah akhirnya ada apa? Pas ditanya, sering ada orang lewat katanya di sini. Kadang di depan pintu, kadang di dalam. Anak saya ngomong begitu kan, padahal umurnya itu masih 4 tahun. Dari situ saya buktiin, loh kenapa ini anak jadi penakut. Saya buktiin. Saya sampai nonton TV itu, mantengin TV itu sampai jam hampir subuh. Ternyata bener. Itu di pintu, di luar pintu itu, ngelihat ada bayangan gitu. Kayak bayangan orang lah. Dari dalam kan kelihatan, soalnya kan lampu di dalam itu kan digelapin. Cuma cahaya TV aja yang ngeliat. Bayangan orang ya. Saya buru-buru keluar, tapi nggak ada orangnya. Tengok kanan kiri nggak ada orangnya. Ya khawatirnya maling atau apa gitu kan. Ini juga saya sampai merinding ceritanya. Saya tengok kanan kiri, tapi kenapa fokusnya ke rumah kosong itu gitu kan. Ke rumah kosong itu fokusnya. Saya masuk lagi. Terus saya coba buktiin kan, besok-besoknya saya buktiin. Nah ternyata pas, gimana sih pada umumnya kalau orang itu kalau ngeliat ke depan, kanan kiri itu masih terlihat sama mata. Ada sosok nih, persis lagi duduk. Itu sosoknya perempuan, ya rambut panjang. Pas saya noleh begitu kan dia langsung melesat. Jadi nggak cuma sosok perempuan yang duduk di sofa aja gitu kan. Ada sosok laki-laki juga yang sering berdiri. Dan itu jelas terlihat sosok itu, mukanya itu, wajahnya itu mirip dengan sosok yang pesan ke saya terakhir itu jangan ngontrak di sini. Akhirnya dia pergi, cuma nggak lewat pintu lagi, langsung ke kontrakan sebelah karena kontrakan sebelah itu jarang ada orang. Sebelah juga suka ngeluh gitu kan, setiap dia pergi gitu kan, itu setiap pulang dagang itu kondisi rumah berantakan. Tetangga-tetangga lain tuh yang bikin aneh kita tinggal di situ tuh ada anak terakhir yang saya sekarang baru berumur 9 bulan yang dulu sebelum saya tinggal di situ itu ditinggalin sama orang Padang. Anaknya sering nangis, cuma anak saya doang nggak pernah nangis. Terakhir kali nangis itu sampai apa ya, sampai jam 5 subuh, setelah azan subuh, dari jam 2 malam itu pas saya pulang, ini anak nangis terus. Akhirnya yang dilihat sama anak saya yang ketiga itu emang ada, kadang jadi sosok perempuan, kadang sosok laki-laki. Saya cari tahu dari tetangga yang pernah lama tinggal di situ. Dia bilang dulu yang punya kontrakan ini tuh dia tahu masalah ekonominya seperti apa, bener-bener orang nggak punya. Nah sekarang kontrakan di mana-mana, itu cuma hitungan tahun. Dari 2015 atau 16 itu dia masih bisa terbilang masih tergolong orang nggak punya. Nah kenapa sekarang kok kontrakan di sini di sana malah naik gitu, lebih jaya? Ya mungkin itu rahasia Tuhan atau dia punya pengasihan atau apalah gitu kan. Yang pasti almarhum yang punya kontrakan itu dulu pernah pesan begitu, jangan tinggal paling ujung. Atau misalkan yang ujung itu ada simpenan dia, ya bisa dibilang penjaga kontrakan yang berwujud jin atau gimana, saya juga kurang paham. Di situ selama 3 bulan itu baru kesulitan, yang lain malah lebih hebat lagi gitu. Nyampe saya nggak kebayar kontrakan 3 bulan itu. Pas pulang itu udah dikunci pintu. Ya tetap saya bisa masuk karena saya punya kunci serep, bisa masuk kontrakan, tapi kondisi kontrakan udah berantakan. Di sana emang pas yang masuk duluan itu emang istri sama anak saya kan. Ya mereka juga kaget gitu kan. Ini darah apaan? Kok kayak melebar panjang gitu ke arah dapur. Selain itu kan ada cipratan darah juga di tembok. Nah saya malah nemuin gitu kok. Tapi kok ada bangkit tikus juga, dia bilang kan. Awalnya kita positive thinking kan, oh bangkit tikus kali. Darah itu udah dibersihin,
yang di lantai itu. Yang tembok juga pakai lap basah. Cuma yang anehnya, yang di lantai itu kan udah bersih, tapi yang di tembok timbul lagi darahnya. Yang tadinya cuma cipratan aja, jadi kayak yang menjalar ke bawah gitu. Tapi hal itu, yang di cipratan darah di tembok itu nggak dilihat sama keluarga saya gitu. Cuma saya sendiri yang lihat. Nah akhirnya nggak lama itu anak saya tiba-tiba nangis dulu. Mau saya tutupin juga darah yang di tembok itu, ujung-ujungnya malah terlihat sama istri juga. Ini darah apaan? Bukannya kemarin udah dilap? Ya udah, begini lagi. Diam-diam aja saya bilang. Nggak usah kenceng-kenceng. Ntar anak pada bangun ya minta. Ini kan udah malam begini kan, mau lari kemana? Bingung mau pindah kemana? Karena saya juga ada konflik karena 3 bulan gak bayar, ya kan? Istri saya, ya udah besok-besok kita pindah aja lah. Kita planning dulu pindahnya kemana dulu gitu kan. Nah gak lama besoknya saya nggak kemana-mana tuh, nggak berangkat kerja atau apa. Ini kan saya udah dapat kerjaan juga kan. Saya lagi ngobrol sama istri, ditelepon sama ponakan istri. Ternyata ibu mertua, nyokap mertua istri saya itu udah meninggal. Karena emang penyakit yang dideritanya itu penyakit paru-paru. Sejak mertua perempuan ini yang meninggal itu nggak ada keanehan. Yang timbul keanehannya itu di sekitarnya itu emang konflik masalah ekonomi, ya kan. Ini dikejar-kejar utang lah apalah gitu kan. Nah, saya akhirnya pulang ke rumah mertua, ikut nguburin jenazah juga. Nah besoknya kita punya rencana begini, mending kita balik lagi aja lah ke rumah ini. Di sana udah banyak konflik juga, punya kontrakan. Ya udah nyatunya pindah ke situ. Karena kan selain itu kan anak juga sering lihat yang aneh-aneh juga di kontrakan itu. Ya termasuk saya juga gitu kan. Karena saya pengen buktiin apa yang dilihat anak tuh benar apa enggak. Ternyata benar. Jadi kita balik lagi ke kontrakan. Ternyata kontrakan itu udah dikunci lagi pintunya dari luar. Udah diganti lagi, si kuncinya tuh diganti. Jadi kita benar-benar gak bisa masuk. Akhirnya kita ngadep yang punya kontrakan, solusinya gimana? Ya udah, barang elektronik lu tahan dulu sini. Ya udah tahan, kita pindah ke rumah mertua karena rumah itu kan kosong kan. Kosong, jadi nggak ada yang mau tinggal di situ karena kan awal-awal terbelakang yang tadi saya ceritain itu melekat juga. Seperti di rumah itu kan ada yang namanya pendaringan. Kalau orang dulu kan pendaringan itu tempat penyimpanan buat kebutuhan pas kita ngadepin paceklik kan. Nah ini lain, pendaringan ini di rumah mertua saya itu, pendaringan ini dipakai buat tempat, dulunya dipakai tempat ya buat sholat juga. Cuma sholatnya itu bisa dibilang salah ajaran lah. Karena harus apa? Orang-orang dulu tahu sendiri, kepercayaan dulu itu kan nganutnya itu ya sama agama lain juga kan. Malahan ada sesajen juga dulunya. Di pendaringan itu ada kendi kosong. Kalau nggak salah ada sekitar 3 kendi kosong, gentong kosong. Itu ditutup pakai kain kapan putih. Kalau saya mau pindahin keluar juga, ya ntar mungkin keluarganya juga marah gitu kan. Saya jadi nggak berani ngeluarin. Di situ tetap saya pakai buat sholat. Cuma ke kondisi rumah itu kayak rumah yang bertahun-tahun gak diisi. Jadi tiba-tiba si musola itu kalau hujan tuh bocor, itu bener-bener bocor. Jadi kayak air tumpah lah. Jadi si musola itu banjir. Jadi bisa dibilang gak boleh dipakai, pendaringan ini gak boleh dipakai aktivitas apapun, apalagi soal ibadah. Jadi setiap hujan itu saya sering bersihin. Nyampe anak saya takut kalau mau ke belakang tuh, mau ke toilet itu takut ngelewatin pendaringan itu. Jadi rumah itu sekarang cuma dipakai buat tidur dong, untuk keluarga gitu kan. Jadi setiap pagi saya berangkat sama keluarga buat nyari usaha. Kadang saya juga non-stop gitu kan di tempat usaha itu. Kadang juga pulang.
pulang ke rumah, jadi kejadian-kejadian aneh itu yang janggal itu nggak sering terjadi, nggak sering terjadi. Cuma ya untuk saat ini kita cuma bisa, insya Allah kalau ada rezeki kita bagusin lagi rumahnya. Jadi nggak hal-hal bocor kayak gitu nggak terjadi lagi. Itu semua yang saya alami sama keluarga saya. Bang Fajar, terima kasih banyak. Bang Fajar sudah mau mampir dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang Bang Fajar alami. Bang Fajar, sehat selalu Bang Fajar ya. Siap. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa untuk tonton terus video telusur lainnya, karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton nih. Bang Fajar, terima kasih banyak sekali lagi Bang Fajar ya. Sehat selalu buat Bang Fajar. Amin. Semoga usahanya yang lagi dirintis ini semakin berkembang Bang Fajar ya. Amin, amin. Salam juga untuk istri di rumah, salam juga untuk anak di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.